Dwight Ding bangkit untuk melawan, tapi tidak ada gunanya. Segera, Dwight Ding menjadi tahanan. Tuan Lembah Ding, berhentilah melawan. Patuhi saja tangkap. Harga yang kamu bayar untuk menolak seperti ini adalah nyawa semua orang di lembah orang jahat. Zeke memandang Dwight Ding dan berkata dengan sikap menang. Dwight Ding tidak mengatakan apa-apa. Satu-satunya tanggapan padanya adalah telapak tangan yang tajam. Keras kepala. Zeke mendengus dingin, dan kemudian mengikuti kerumunan untuk menyerang Dwight Ding. Di bawah serangan orang-orang ini, perawakan Dwight Ding mundur lagi dan lagi. Pengaturan. Zeke meledak. Segera setelah itu, beberapa tuan dari keluarga Ning mengepung Dwight Ding, dan kemudian terus berganti posisi. Benang sutra yang tidak terlihat dengan mata telanjang ditembakkan dari tangan orang-orang ini. Segera setelah itu, benang sutra ini mulai ditenun menjadi jaring besar dalam posisi orang-orang ini yang berubah-ubah. Tubuh Dwight Ding ditutupi oleh jaring besar. Sekarang aku akan melihat bagaimana kamu melawan. Zeke berkata dengan bangga. Mata Dwight Ding merah dan dia terus berjuang. Darah di tubuhnya terus berceceran, dan Dwight Ding tidak peduli sama sekali. Namun segera, napas di tubuh Dwight Ding menjadi semakin lambat, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Perlahan, Dwight Ding masih berontak. Pada saat ini, dia sudah menjadi manusia berdarah. Zeke memandang Dwight Ding dan mencibir. Mengapa terus melawan? Apakah Dev ini pantas mendapatkan nyawamu untuk melindunginya? Cui. Dwight Ding meludahi Zeke dengan keras. Tapi Zeke tidak peduli, dan membiarkan bawahannya menekan Dwight Ding dan Benedict Ding, lalu berjalan menuju lembah. Di lembah orang jahat, semua orang melihat bahwa Dwight Ding telah banyak ditangkap, dan hanya bisa ditangkap tanpa perlawanan. Sampai ke tempat di mana menara penindas iblis berada. Brian Ding memimpin seseorang untuk menghentikan Zeke. Ketika Brian Ding melihat Dwight Ding dan Benedict Ding dengan banyak luka, kemarahan di tubuhnya sudah meningkat. Lepaskan kakak tertua dan saudara keempat saya. Brian Ding menatap dengan marah, dan napas di tubuhnya terus meledak. Melihat kemunculan tiba-tiba Brian Ding dan beberapa tuan dari lembah orang jahat, Zeke tampak sedikit terkejut. Saya tidak pernah membayangkan bahwa lembah orang jahat telah mencapai titik ini, dan bahkan mengirim seseorang untuk menjaga Dev ini. Zeke tidak menyangka bahwa Dwight Ding telah mengirim seseorang untuk menjaga Dev terlepas dari keselamatannya sendiri. Dia tidak mengerti apa hubungan antara lembah orang jahat ini dan Dev. Lepaskan kakak tertua dan saudara keempat saya. Brian Ding berteriak lagi. Kamu sebaiknya melihat situasinya dengan jelas. Dan sekarang kamu menyerah dengan patuh, agar tidak menderita darah dan daging. Jika kamu berani melawan, aku akan membunuh mereka. Setelah Zeke selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang dan mengarahkannya ke perut Dwight Ding. Ketika Brian Ding melihat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Adik ketiga, jangan pedulikan kami. Kamu harus mengingat tugas yang aku berikan padamu. Bahkan jika aku mati, kamu harus melindunginya. Dwight Ding berteriak pada Brian Ding. Sialan. Zeke memarahi dengan marah, dan kemudian menusuk perut Dwight Ding dengan pedang. Dwight Ding tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya sangat pucat. Kakak pertama. Mata Brian Ding terbuka lebar, dan wajahnya penuh amarah. Paruh, kamu hanya akan ditangkap. Jika kamu melawan, aku akan memenggal kepalanya dengan pedang. Zeke mengancam Brian Ding. Segera, beberapa tuan dari keluarga Ning berjalan. Brian Ding memandang Dwight Ding dengan ketidakberdayaan di matanya. Dia tidak melawan, karena dia tidak bisa melihat Dwight Ding mati di depannya. Dwight Ding tidak bisa mengatakan apa-apa, dan darah sudah memenuhi tenggorokannya. Setelah mengendalikan Brian Ding dan para penguasa di lembah orang jahat, Zeke memandang menara penindas iblis di depannya dengan tatapan tamak. Seperti yang saya katakan, menara penindas iblis tidak mudah dihancurkan. Ternyata itu ada di tangan Dev, dan hanya aku yang layak mendapatkan harta seperti itu. Zeke perlahan mendekati menara penindas iblis. Tubuh Zeke berlama-lama dengan cahaya,
dan dia tahu bahwa Dev pasti akan membentuk formasi di sekitar menara penindas iblis. Tepat ketika Zeke dengan hati-hati mendekati menara penindas iblis, tiba-tiba kilat menyambar di langit. Ledakan. Setelah ledakan keras, sebuah lubang besar langsung muncul di depan Zeke. Untungnya, Zeke menghindar tepat waktu. Kalau tidak dia akan langsung dibombardir. Sial. Benar saja. Formasi pembunuhan telah disiapkan. Untungnya, aku sudah siap. Zeke melihat lubang yang dalam di depannya dan mengutuk. Kemudian telapak tangan Zeke berkedip. Dan kemudian dia menamparnya dengan keras. Bergemuruh. Ruang di depannya berfluktuasi untuk sementara waktu. Dan kemudian formasi pembunuhan Dev bisa terlihat. Dalam formasi pembunuhan, satu demi satu sinar cahaya seperti kilat terus berkedip. Sungguh formasi pembunuhan yang kuat. Zeke melihat formasi pembunuhan di depannya dengan ekspresi serius. Namun, menara penindas iblis berada tepat di depannya, dan Zeke tidak akan menyerah begitu saja. Apa yang kalian lakukan? Mari kita hancurkan susunan pembunuhan ini bersama-sama. Zeke meraung. Beberapa tuan dari keluarga Ning melangkah maju, dan semua orang meledak dengan seluruh energi mereka. Ledakan. Ada suara keras di langit, dan formasi pembunuhan yang ditetapkan oleh Dev langsung hancur seperti kaca. Kekuatan Wuhuo setengah langkah. Formasi pembunuhan ini tidak bisa menahannya. Melihat formasi pembunuhan yang rusak, sudut mulut Zeke mengangkat sedikit kebanggaan. Itu dia. Kamu ingin menghentikanku dengan ini. Zeke berjalan ke gerbang menara penindas iblis, dan kemudian menendang pintu menara penindas iblis. Tapi siapa yang menyangka, di bawah tendangan kaki Zeke, gerbang menara penindas iblis tidak bergerak. Aliran cahaya melintas di atas gerbang, dan tubuh Zeke langsung tersingkir. Zeke mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Zeke melangkah maju, menahan napas lagi, lalu membanting pintu dengan keras. Tapi pintu itu tetap tidak tergerak, bahkan tidak ada jejak sedikit pun. Sebaliknya, tubuh Zeke terlempar lebih jauh kali ini, dan jatuh dengan keras ke tanah. Zeke menatap menara penindas iblis di depannya dengan kaget, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kamu coba. Zeke meminta beberapa ahli dari keluarga Ning untuk mencobanya. Tetapi hasilnya tetap sama. Tidak peduli seberapa keras orang-orang ini mencoba, atau bahkan menyerang dengan sihir, mereka tidak dapat mengguncang gerbang, justru terluka oleh kekuatan serangan balik. Ini, apa yang terjadi di sini? Wajah semua orang menjadi sangat jelek. Orang-orang ini semua adalah Wuhou setengah langkah. Jangankan sebuah gerbang, bahkan sebuah gunung, di bawah serangan seperti itu, gunung akan runtuh sejak lama. Bagaimana ini? Zeke mengalihkan pandangannya ke Dwight Ding. Lagi pula, pagoda penindas iblis sekarang berada di lembah orang jahat. Bagaimana saya tahu? Dwight Ding berkata dengan ekspresi datar. Pada awalnya, Dwight Ding sedikit khawatir tentang Dev, tetapi melihat bahwa menara penindas iblis memiliki formasi tabunya sendiri, dan itu sangat kuat, saya merasa lega. Dwight Ding tidak tahu banyak. Belum lagi orang-orang ini di depannya. Bahkan jika dia berada di ranah Wuhou, dia tidak bisa membuka pintu. Dapat dilihat bahwa menara penindas iblis ini sama sekali bukan harta biasa. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Ning bertanya. Zeke memandang menara penindas iblis di depannya, merenung sejenak, dan berkata, kirim 2 orang ahli untuk berjaga di sini, dan tahan barang-barang lama ini terlebih dahulu. Saya tidak percaya bahwa Dev tidak akan pernah keluar. Selama dia keluar, kita hanya mengancamnya dengan nyawa orang-orang tua ini. Karena lembah orang jahat sangat ingin melindunginya, maka Dev dan orang-orang tua di lembah jahat pasti memiliki hubungan yang tidak biasa. Setelah mengirim 2 orang untuk menjaga menara penindas iblis, Zeke kembali bersama orang-orang dari lembah orang jahat. Lembah orang jahat telah kembali tenang. Ada darah di mana-mana, dan ada mayat yang tidak memiliki siapapun untuk mengubur. Lembah orang jahat,
yang telah berdiri selama beberapa dekade dan memiliki reputasi besar, runtuh dan menghilang hampir dalam semalam. Lembah orang jahat dihancurkan, dan berita bahwa keempat orang jahat itu ditangkap juga langsung menyebar ke seluruh dunia seni bela diri. Bocah dari keluarga Ning ini sangat berani sehingga dia bahkan berani memimpin orang untuk menghancurkan lembah para jahat, dan bahkan menangkap 4 orang jahat besar. Anak ini memiliki banyak ide sejak dia masih kecil. Kali ini, dia memanfaatkan lembah penjahat dan dunia seni bela diri Mobei untuk bertarung sampai mati, dan dia mendapat manfaat dari hal ini. Kebencian macam apa yang dimiliki keluarga Ning dengan lembah orang jahat? Mengapa Zeke begitu kejam? Bukan karena Dev itu. Aku dengar Zeke punya dendam dengan Dev. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Anak dari keluarga Ning ini benar-benar ular. Dunia seni bela diri telah membahas masalah ini. Namun, sangat sedikit orang yang tahu semua seluk-beluk hal-hal. Tetapi itu hanya tebakan acak. Dari awal hingga akhir, semuanya direncanakan oleh Zeke. Dan mereka yang tahu tentang semuanya sudah pergi ke neraka. Namun, setelah waktu ini, nama Zeke dapat dianggap terkenal di dunia seni bela diri. Selain itu, nama Zeke juga muncul di daftar bahagia. Keluarga Ning, Zeke Ning. Di kantor, Tuan Si bergumam pada dirinya sendiri sambil membaca informasi di forum. Tuan Si, sekarang lembah orang jahat telah hampir dihancurkan oleh keluarga Ning. Dan 4 penjahat utama juga telah ditangkap hidup-hidup. Meskipun reputasi keempat penjahat itu tidak terlalu bagus, mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Keluarga Ning ini sungguh berbahaya. Apakah kita perlu memperingatkan mereka? Winston bertanya pada Tuan Si. Winston mengikuti hubungan Dev, dan hatinya secara alami menuju Dev, dan lembah orang jahat hanya untuk melindungi Dev. Jadi keluarga Ning memanfaatkannya untuk masuk. Jadi Winston ingin membantu lembah orang jahat. Namun, dengan nama Master Pavilion Protektorat, keluarga Ning tidak akan memperdulikannya. Dan keluarga sekte ini hanya akan memperhatikan kata-kata Tuan Si. Tuan Si tidak memperhatikan Winston, tetapi membaca informasi di forum dan bergumam pada dirinya sendiri lagi. Keluarga Ning, Zeke. Aku tidak pernah memperhatikan pemuda ini. Sekarang baru permulaan, dan perlahan beberapa orang yang tidak bisa duduk diam dan mulai bermunculan. Zeke ini adalah yang pertama. Tuan Si sedang berbicara sendiri, sementara Winston bingung, tapi dia tidak tahu apa yang Tuan Si katakan. Tuan Si, apakah kita ingin? Jangan lakukan apapun, kamu pergilah. Sebelum Winston selesai berbicara, Tuan Si melambaikan tangannya. Melihat ini, Winston hanya bisa berbalik dan kembali. Dia sangat ingin membantu lembah orang jahat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aliansi Belat Diri Kyoto. Douglas Zhu duduk di kursi utama, dan di kursi bawahnya adalah Naga Jaedin dari keluarga naga. Ada juga beberapa sekte lain di pucuk pimpinan keluarga. Semuanya, tahun baru sudah dekat. Ini adalah pertemuan aliansi terakhir dari Aliansi Seni Bela Diri Kyoto kita tahun ini. Pada saat yang sama, ini juga terakhir kalinya Aliansi Seni Bela Diri kita merekrut anggota aliansi tahun ini. Apakah ada keluarga sekte yang telah mengajukan aplikasi? Douglas meliriknya, dan kemudian bertanya kepada seorang penatua di sampingnya. Pemimpin, sejauh ini, tidak ada lamaran yang kita terima. Penatua itu berkata dengan suara rendah, malu. Ketika Douglas mendengar ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Di seluruh dunia seni bela diri Kyoto, ada banyak sekte bangsawan. Tetapi anggota aliansi seni bela diri mereka bahkan tidak setengah dari keseluruhan sekte. Terutama beberapa keluarga besar, dan mereka tidak memiliki rencana untuk bergabung dengan aliansi seni bela diri. Selain itu, orang-orang ini terus-menerus memperluas kekuatan mereka, dan mereka memiliki potensi untuk bersaing dengan aliansi seni bela diri Kyoto. Sebagai pemimpin aliansi, Douglas tidak bisa melihat situasi seperti itu berkembang. Saya berharap pemimpin aliansi, sejak Dev membunuh Direktur Guo, prestise aliansi seni bela diri telah rusak,
dan banyak sekte bangsawan enggan bergabung dengan aliansi seni bela diri. Bahkan ada beberapa keluarga sekte yang ingin mundur dari aliansi. Keluarga Ning yang menghancurkan lembah penjahat dan menangkap 4 orang jahat hidup-hidup. Sekarang banyak sekte bangsawan mulai menunjukkan kasih sayang mereka kepada keluarga Ning. Pada saat ini, seorang master sekte berkata, "Huff, keluarga Ning juga ingin membuat gelombang di Kyoto." Douglas mendengus dingin. Hantu tua Ning itu sedang mundur. Itu pasti putranya. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mungkinkah kamu hanya menonton beberapa sekte dan keluarga bangsawan dan membungkuk ke keluarga Ning? Seorang penatua bertanya. Karena Zeke ini sangat ambisius, biarkan saja dia. Aku ingin melihat bagaimana dia membersihkan Dev. Anjing menggigit anjing dan kita hanya menonton pertunjukan besar. Douglas mengangkat sudut mulutnya. Keluarga Ning. Pada saat ini, Zeke duduk sebagai kepala keluarga Ning. Karena ayahnya, Dalton Ning, tengah mengasingkan diri, semua urusan keluarga Ning diserahkan kepada Zeke untuk diurus. Meskipun Zeke telah merawat keluarga Ning, dia tidak pernah duduk di kursi utama. Dan hari ini berbeda. Keluarga Ning menghancurkan lembah orang jahat dan menangkap 4 penjahat utama hidup-hidup. Meskipun mereka semua tahu bahwa keluarga Ning telah mengambil keuntungan dari sebuah pertempuran, keberanian Zeke, serta kekuatan keluarga Ning, ditempatkan di depan semua orang. Oleh karena itu, banyak keluarga sekte bangsawan mulai berlindung di keluarga Ning. Keluarga Li di selatan kota, kepala keluarga Li berkunjung. Master sekte yang dari sekte Suanyang menjumpai keluarga Ning. Sekte Master He dari Ding Tianmen datang berkunjung. Pada hari ini, keluarga Ning terus mendapatkan kunjungan dari sekte dan keluarga bangsawan, yang meminta untuk bertemu dengan keluarga Ning. Dan Zeke menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Zeke sangat puas. Pada usia yang begitu muda, begitu banyak keluarga sekte aristokrat datang menemuinya, memohon perlindungan di keluarga Ning. Zeke tahu bahwa bahkan ayahnya sendiri tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Sepanjang hari, hampir 30 keluarga sekte besar dan kecil berlindung di keluarga Ning. Meskipun Zeke sedikit lelah hari ini, dia merasa sangat puas. Ketika saya menemukan cara untuk membawa dunia seni bela diri Mobei di bawah komando saya, siapa yang dapat menyaingi saya di seluruh Kyoto? Zeke berdiri di titik tertinggi villa, menatap langit, hatinya sangat bangga hingga ekstrim. Banyak sekte besar dan keluarga bangsawan melihat pendekatan Zeke, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Mereka semua sepertinya sedang menunggu sesuatu. Pada saat keluarga Dong, ekspresi Lexington Dong sangat jelek. Awalnya, keluarga Dong dan keluarga Ning berselisih satu sama lain, dan kekuatan kedua keluarga serupa di masa lalu. Tapi sekarang keluarga Ning memiliki begitu banyak keluarga untuk diandalkan. Kekuatan keluarga Dong akan segera tertinggal di belakang. Sudah malam. Apa yang kamu lakukan? Istri Lexington Dong bertanya. Tidak bisa tidur. Lexington Dong menyalakan sebatang rokok dan menarik napas dalam-dalam. Di mana Jax? Di kamarnya sendiri. Sejak kamu menyerang Dev, Jackson belum keluar rumah akhir-akhir ini. Dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Istri Lexington Dong melirik Lexington Dong dengan keluhan. Haiyah. Lexington Dong menghela nafas. Aku melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Anak ini tidak bisa mengetahuinya. Demi kebaikannya sendiri. Tapi mengapa kamu mencuri barang orang lain? Aku mendengar dari Jackson bahwa Dev adalah temannya. Kamu bahkan meminta Jackson untuk menipunya untuk datang berkunjung. Apa perbedaan antara kamu melakukan ini dan perampok? Istri Lexington Dong berkata dengan ketidakpuasan. Kamu seorang wanita. Apa yang kamu tahu? Lexington Dong melemparkan rokok di tangannya dan berjalan menuju kamar Jackson. Tok tok tok. Lexington Dong mengetuk pintu. Lalu berkata, Jax, keluarlah. Ada yang ingin kusampaikan padamu. Aku tidak ingin mendengarkan kata-katamu. Abaikan saja aku. Suara marah Jackson datang dari kamar. Sudah berhari-hari, dan Jackson masih merajuk.
Dia selalu berpikir bahwa dia telah mengkhianati Dev. Dia tidak pernah berpikir bahwa ayahnya adalah orang munafik seperti itu. Aku tahu kamu masih marah padaku, tapi aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Berpakaianlah sekarang dan bawa ibumu ke tempat kakekmu. Jika terjadi sesuatu di rumah, jangan kembali. Lexington Dong berkata dengan serius. Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa kamu meminta kami pergi di malam hari? Istri Lexington Dong memandang Lexington Dong dengan bingung. Jangan tanya. Aku harus mengaturnya untukmu. Aku sudah mengaturnya. Selain itu, kamu juga harus membawa segelku. Dan itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Dengan segel ini, keluarga Dong akan selalu tetap ada. Lexington Dong mengeluarkan segel yang sangat halus dari tangannya, dan kemudian memberikannya kepada istrinya. Kali ini, istri Lexington Dong sedikit tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, pintu terbuka, dan Jackson juga keluar. Ayah, apakah sesuatu terjadi? Jackson ada di kamar, mendengarkan kata-kata ayahnya, tahu bahwa ayahnya tidak boleh bercanda. Tidak ada apa-apa, kamu patuhi saja. Setelah Lexington Dong selesai berbicara, dia kemudian berteriak, pengurus rumah tangga, kirim tuan muda dan nyonya segera pergi. Pengurus rumah tangga bergegas masuk, lalu berkata kepada Jackson dan ibunya, tuan muda, nyonya, mobil sudah siap. Aku tidak ingin pergi. Aku tidak akan pergi. Ayah, ada apa? Jackson tidak pergi dan bertanya pada Lexington Dong. Tanpa diduga, Lexington Dong membuat Jackson pingsan, dan kemudian meminta pembantu rumah tangga untuk membawa Jackson pergi. Setelah istri dan putranya pergi, Lexington Dong berdiri di titik tertinggi di villa. Dari sini, Anda dapat melihat seluruh area villa keluarga Dong. Sebagian darinya telah menjadi reruntuhan. Saat itulah dia dan Dev bertarung. Belum ada pembersihan. Menyalakan kembali sebatang rokok, Lexington Dong menunggu dengan tenang. Dia tahu bahwa apa yang harus datang akan datang pada akhirnya. Benar saja. Sebelum Lexington Dong selesai merokok, dia merasakan embusan napas dari kejauhan. Ada sekitar selusin. Semuanya adalah Wu Hou setengah langkah. Tidak ada kepanikan atau kepanikan di wajah Lexington Dong. Segera, orang-orang ini datang ke Lexington Dong, dan pemimpinnya adalah Zeke dari keluarga Ning. Paman Dong, kamu masih terjaga. Ini sangat larut dan berdiri di ketinggian. Tidakkah kamu takut tertiup angin? Zeke menatap Lexington Dong dan berkata dengan suara yang sedikit mengejek. Meskipun aku sudah tua, aku tidak seburuk yang kamu katakan. Kamu bisa masuk angin dengan embusan angin. Jadi ranah Wu Hou-mu akan sia-sia. Lexington Dong melayang turun dari ketinggian dan berdiri kokoh di depan Zeke. Kekuatan Paman Dong benar-benar luar biasa, dan aku sangat mengagumi Anda. Zeke memuji Lexington Dong. Kamu tidak perlu bicara omong kosong. Aku tahu niatmu. Ayo lakukan. Setelah Lexington Dong selesai berbicara, nafas Wu Hou keluar dari tubuhnya. Aura menakutkan langsung menyelimuti seluruh area villa keluarga Dong. Merasakan nafas di tubuh Lexington Dong, bahkan Wu Hou setengah langkah itu sedikit berubah warna. Paman Dong, saya pikir Anda membuat kesalahan. Sebagai junior, bagaimana mungkin saya bisa melakukan sesuatu untuk Anda? Aku di sini kali ini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Paman Dong. Kamu lihat banyak sekte aristokrat telah berlindung di keluarga Ning saya. Saya pikir keluarga Dong Anda juga harus menundukkan kepala dan menjadi bawahan keluarga saya kan? Zeke tersenyum ringan dan bertanya. Menundukkan kepala sebagai menterimu. Lexington Dong menyipitkan matanya sedikit. Apa kemampuanmu? Bahkan jika ayahmu, Dalton Ning, ada di sini, apakah dia berani berkata seperti itu? Jangan berpikir kami hebat jika Anda menghancurkan lembah orang jahat. Bahkan jika semua sekte dan keluarga bangsawan menyerah kepada keluarga Ning Anda, saya, Lexington Dong, tidak akan menyerah. Niat membunuh muncul dari tubuh Lexington Dong, dan matanya penuh tekad. Dia bisa mati, tetapi dia tidak perlu berpikir untuk menyerah pada keluarga Ning.
Paman Dong, jangan khawatir. Saya akan menunjukkan sesuatu nanti. Apakah Anda benar-benar ingin menyerah kepada keluarga Ning kami? Zeke tersenyum percaya diri. Lexington Dong tampak bingung. Tepat di bawah mata Lexington Dong yang bingung, sebuah sedan hitam mendekat. Dan pengemudi mobil adalah pengurus rumah tangga besar keluarga Dong. Di bawah mata terkejut Lexington, kepala pelayan besar itu turun dari mobil. Ada apa? Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Lexington berteriak marah pada pengurus rumah tangga. Tetapi pengurus rumah tangga besar keluarga Dong tidak memperhatikan Lexington, tetapi berjalan ke Zeke dan berkata dengan hormat, "Tuan Ning, ibu dan anak keluarga Dong ada di dalam mobil." Melihat bahwa pengurus rumah tangga besar itu menghormati Zeke, Lexington menyadari sesuatu dalam sekejap. "Kamu berani mengkhianatiku." Kemarahan di tubuh Lexington naik, dan kemudian dia menamparkan pengurus rumah tangga besar itu dengan telapak tangan. Paman Dong, jangan marah. Apakah kamu lupa bahwa istri dan anak-anakmu masih di dalam mobil? Jika ada perkelahian, saya tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Zeke mengangkat sudut mulutnya dan mengancam Lexington. Tangan Lexington yang terangkat dikembalikan lagi. Matanya penuh amarah, menatap kepala pelayan besar keluarga Dong. Kenapa? Kenapa kamu mengkhianatiku? Lexington tidak mengerti mengapa pengurus rumah tangga besar itu mengkhianatinya setelah mengikutinya selama lebih dari 10 tahun. Tuan, kekuatan keluarga Ning tidak lagi sebanding dengan keluarga Dong. Jika Anda melawan keluarga Ning, Anda hanya akan menemui jalan buntu. Mengapa kamu tidak bekerja sama dengan keluarga Ning? Bahkan jika kamu menjadi pengikut keluarga Ning, itu lebih baik daripada kehilangan nyawamu. Kepala pelayan besar berkata tanpa malu-malu. Wajah Lexington memerah karena marah, tapi dia tidak berbicara. Dengan istri dan anak-anaknya di tangan Zeke, dia tidak berani bertindak gegabah. Paman Dong, kamu hanya mengangguk sekarang dan berjanji untuk menjadi milik keluarga Ning saya, dan saya akan menjamin keselamatan istri dan anak-anak Anda. Zeke memandang Lexington dengan bangga. Dia sekarang sudah memiliki Lexington. Dia tahu bahwa Lexington pasti akan setuju. Lexington memandang istri dan anak-anaknya di dalam mobil. Akhirnya menghela nafas dan mengangguk tak berdaya. Kamu memang sangat terampil dan lebih kuat dari ayahmu. Aku bersedia mengikuti pengaturan keluarga Ning, tetapi kamu harus memastikan keselamatan istri dan anak-anakku. Lexington berkata kepada Zeke. Paman Dong, jangan khawatir tentang ini. Aku pasti akan menjaminnya. Kita akan menjadi keluarga di masa depan. Bagaimana aku akan menyakiti mereka? Tapi kamu juga tahu temperamen Jackson. Untuk mencegahnya bangun, konflik, dan kecelakaan, lebih baik aku mengurungnya sebentar. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan melepaskan bibiku. Setelah Zeke selesai berbicara, dengan lambaian tangannya, seseorang menarik istri Lexington keluar dari mobil. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Teriak istri Lexington. Lepaskan! Kata Zeke. Istri Lexington dibebaskan dan lari tepat di belakang Lexington untuk bersembunyi. Paman Dong, saya berharap untuk melihat pengumuman penyerahan Anda dari keluarga Dong di forum seni bela diri besok. Wajah Zeke penuh dengan kebanggaan. Dan setelah dia selesai berbicara, dia mengambil orang itu dan pergi. Nak, biarkan anakku pergi. Melihat putranya dibawa pergi, istri Lexington mengejarnya dengan putus asa. Namun, Lexington menangkapnya. Pada saat ini, Lexington tiba-tiba merasa sangat tidak berdaya. Pagi selanjutnya, di forum seni bela diri, Lexington membuat pengumuman. Penjelasan singkat dan jelas. Keluarga Dong menjadi keluarga afiliasi dari keluarga Ning, dan semuanya tunduk pada perintah keluarga Ning. Kali ini, forum langsung meledak. Keluarga Ning lagi. Keluarga Ning sangat terkenal dalam beberapa hari terakhir. Apa yang terjadi? Bukankah keluarga Dong berkonflik dengan keluarga Ning sepanjang waktu? Dalam semalam, dunia seni bela diri di Kyoto akan berubah, dan kekuatan utama akan dirombak. Lihat itu.
Diperkirakan aliansi seni bela diri tidak akan bisa duduk diam. Ada banyak diskusi. Namun, aliansi seni bela diri secara mengejutkan sunyi. Dan tidak ada yang berbicara. Dan tidak ada yang maju untuk menemukan keluarga Ning. Dengan cara ini, biarkan kekuatan keluarga Ning terus berkembang. Waktu berlalu. Setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 2 minggu terakhir, Zeke dari keluarga Ning sangat terkenal. Bahkan aliansi seni bela diri pun tidak melakukan apa-apa. Dan saat ini di Menara Penindas Iblis, Dev masih berkultivasi dengan putus asa, dan aura di sekitarnya terus-menerus memberi nutrisi pada tubuh Dev. Kristal naga di tubuh Dev mulai berkedip dengan cahaya. Segera setelah itu, kekuatan naga mulai mempengaruhi dantian Dev. Dan dantian Dev terus berubah. Kekuatan spiritual dalam tubuh berkembang pesat. Dan tubuh berdaging Dev terus tumbuh sisik emas, kemudian menghilang, dan kemudian tumbuh. Tidak lama, tubuh emas mulai lagi dan lagi. Pada saat ini, Dev tampaknya berada dalam ilusi. Tubuh itu perlahan menghilang dan perlahan muncul lagi, dan cahaya keemasan terakhir menyinari alis Dev. Dev tiba-tiba membuka matanya. Perlahan bangkit. Dev merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan, yang mengalir keluar seperti kekuatan yang luar biasa. Dev merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya, dan matanya penuh kegembiraan. Kesadaran ilahi terbenam di dalam tubuh, dan Dev menemukan bahwa inti emas memancarkan cahaya yang menyilaukan, melayang di atas dantian. Saya masih tidak bisa menembus inti emas dan mencapai alam jiwa baru lahir. Tampaknya jalan kultivasi di masa depan akan menjadi semakin sulit. Meskipun Dev sekarang puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Tapi dia masih tidak bisa menerobos. Dan kondisinya saat ini hanya setengah langkah Wuhou. Meskipun hanya satu langkah dari Wuhou, langkah inilah yang belum dapat diambil beberapa orang selama lebih dari 10 tahun. Dev melihat sekeliling. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia masuk. Ketika Dev berjalan keluar dari lembah orang jahat, dia disambut dengan aroma kematian. Bau darah yang kental, bahkan setelah lebih dari 10 hari, itu masih sangat kuat. Ada burung nasar yang terus-menerus melayang di langit, dan kemudian menggigit mayat-mayat di tanah. Untung saja cuaca sekarang sudah semakin dingin, sehingga tubuh tidak membusuk, dan suhu di udara tidak menjijikan. Apa yang telah terjadi? Dev mengerutkan kening dengan erat. Mayat-mayat di tanah semuanya berasal dari lembah orang jahat, dan jelas bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Melihat keadaan mayat, jelas bahwa beberapa waktu telah berlalu. Dev menyimpan menara penindas iblis, dan kemudian mulai mencarinya di lembah orang jahat. Dia ingin melihat apakah ada orang yang masih hidup. Di mulut sebuah gua di lembah orang jahat, ada cahaya yang bersinar di dalamnya, membuktikan bahwa ada seseorang di dalam. Ketika Dev berjalan ke pintu masuk gua, dia melihat 2 orang duduk bersila di sebuah meja. Ada berbagai makanan lezat di atas meja, dan 2 botol anggur. Sial, aku tidak tahu kapan Dev akan keluar. Sudah setengah bulan. Jika dia tidak keluar selama sisa hidupnya, kita berdua akan tinggal di sini selamanya. Saya mendengar bahwa orang-orang dari keluarga Ning berjalan menyamping sekarang, makan dan minum makanan pedas sepanjang hari, dan tidak ada orang yang menunggu mereka. Kita berdua benar-benar tidak beruntung. Setelah bersama keluarga Ning selama bertahun-tahun, kita akhirnya berhasil melewatinya, tetapi kita memiliki pekerjaan yang buruk. Setelah seseorang menyesap anggur, dia mengeluh dengan keras. Oke, jangan mengeluh. Jika temperamenmu diketahui Tuan Muda, dia pasti akan memenggal kepalamu. Orang lain meyakinkan. Segera, orang itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara omong kosong, dan hanya bisa minum. Dan Dev di pintu masuk gua mendengarkan, dan seluruh orang jatuh ke dalam perenungan. Keluarga Ning. Mungkinkah keluarga Ning melakukan semua ini? Zeke itu akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan lembah orang jahat. Dev tidak bisa mengerti mengapa kekuatan lembah orang jahat, tetapi bisa dihancurkan dengan mudah oleh keluarga Ning. Setelah menarik napas dalam-dalam,
Dev berjalan perlahan. Dia memutuskan untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Ketika keduanya melihat Dev, mereka terkejut, dan gelas anggur di tangan mereka jatuh ke tanah. Kamu. Keduanya menatap Dev dengan kaget. Begitu Dev mengulurkan tangannya, dia meraih seseorang dalam sekejap, dan kemudian menamparkan kepala orang itu dengan telapak tangan. Darah berceceran pada orang lain, yang sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Hanya saja bagaimana dia bisa lolos dari telapak tangan Dev. Dev mengambil pria itu di tangannya dengan langkah cepat. Apa yang terjadi di sini? Sebaiknya kamu jelaskan padaku. Mata Dev berkilat dingin, dan dia bertanya pada pria itu. Rasakan aura mengerikan dari Dev. Pria itu ketakutan dan buru-buru memberitahu Dev apa yang dia ketahui. Semakin banyak Dev mendengarkan, semakin marah dia, dan aura pembunuhnya langsung menyapu dirinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa untuk melindunginya, lembah orang jahat pada akhirnya hampir dibantai. Saya bahkan tidak berpikir bahwa Zeke akan begitu tercela. Dan setelah pertempuran antara lembah jahat dan dunia seni bela diri Mobei, dia datang ke lembah jahat untuk mengambil keuntungan. Apa lagi? Dev bertanya dengan dingin. Tidak, hanya itu yang aku tahu. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Dev mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya, dan mata pria itu melebar sejenak, tetapi tidak ada napas. Keluarga Ning, aku ingin kalian membayar harganya dengan darah. Aura pembunuh berdarah meletus dari tubuh Dev. Meninggalkan lembah orang jahat, Dev bergegas menuju Kyoto. Tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia akan menyelamatkan 4 orang jahat. Kyoto, manor keluarga Ning. Hari ini, puluhan orang dari sekte aristokrat telah berkumpul di keluarga Ning. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Zeke. Zeke, yang masih muda, mengadakan pesta ulang tahun yang besar. Tidak hanya keluarga bawahan dari keluarga Ning yang diundang untuk berpartisipasi, tetapi bahkan aliansi seni bela diri juga diundang. Zeke bahkan mengirim undangan ke Tuan Shi. Hanya saja, Tuan Shi tidak pasti akan datang atau tidak. Seluruh keluarga Ning sangat panas saat ini, tetapi Winston dan orang-orang dari Paviliun Pelindung Hukum hanya bisa menjaga di luar. Sebagai Master Paviliun dari Paviliun Pelindung Hukum, dia tidak menerima undangan sama sekali. Dapat dilihat bahwa tidak ada Paviliun Pelindung Hukum di mata Zeke. Tuan, sebagian besar tamu ada di sini, tetapi Tuan Shi dan orang-orang dari aliansi seni bela diri tidak ada di sini. Pada saat ini, pengurus rumah berbisik di telinga Zeke. Aku tahu mereka tidak akan datang. Sekarang mereka memandang rendah saya. Dan dalam 3 tahun, saya akan membuat mereka berlutut di depan saya. Mata Zeke kejam. Setelah menyelesaikan pakaiannya, Zeke berjalan ke aula. Melihat Zeke datang, semua orang dari banyak sekte dan keluarga bangsawan menjadi tenang. Semuanya, terima kasih banyak karena bisa menghadiri pesta ulang tahunku. Orang-orang di sini hari ini semuanya adalah teman keluarga Ningku. Saya dapat meyakinkan semua orang bahwa selama Anda mengikuti saya, Zeke Ning, dalam 3 tahun, hanya dalam 3 tahun, Anda semua akan memiliki tempat di dunia seni bela diri di Kyoto. Kata-kata Zeke gila, tetapi tidak ada yang membantah atau mempertanyakan. Mereka semua bertepuk tangan dengan putus asa, menggemakan Zeke. Perjamuan dimulai, dan adegan itu penuh kegembiraan. Di luar villa keluarga Ning, sesosok perlahan muncul, dengan niat membunuh tanpa akhir di tubuhnya. Tuan Chen, Winston, yang awalnya menjaga ketertiban di luar untuk mencegah kekacauan, melihat Dev sekilas. Dev sedikit terkejut saat melihat Winston. Tuan Zhao, apa yang kamu lakukan di sini? Dev bertanya. Pesta ulang tahun macam apa yang diadakan Zeke hari ini? Aku di sini untuk menjaga ketertiban dan mencegah keluarga sekte membalas dendam dan berkelahi. Winston menjelaskan, dan kemudian bertanya kepada Dev, Tuan Chen, apa yang Anda lakukan di sini saat ini? Ada banyak orang yang mencari Anda. Aku di sini untuk membunuh. Mata Dev beralih ke villa keluarga Ning.
Ketika Winston mendengar ini, hatinya sedikit bergetar, dan dia buru-buru menghentikan Dev, Tuan Chen. Jika Anda ingin membunuh Zeke itu, hari ini bukan waktunya. Sekarang di keluarga Ning, ada lusinan orang. Semuanya dari sekte besar dan keluarga di Kyoto. Dan semuanya adalah Tuan. Dan keluarga sekte ini semuanya adalah pengikut di bawah keluarga Ning. Jika kamu melakukan sesuatu terhadap Zeke, kamu pasti akan diserang oleh orang-orang ini. Winston membujuk Dev untuk membunuh Zeke saat ini. Bukankah itu berarti mencari kematian? Itu benar. Saya ingin melihat sekte dan keluarga bangsawan mana yang mengikuti keluarga Ning. Maka saya akan mengambil tindakan terhadap mereka satu persatu. Dev berkata dengan ekspresi dingin. Winston melihat bahwa Dev bertekad dan tidak mudah untuk membujuknya. Jadi dia buru-buru pergi mencari Tuan Si. Dev sendirian melawan begitu banyak keluarga. Yang pasti dia akan kalah. Apa yang tidak diketahui Winston adalah bahwa kekuatan Dev saat ini jauh dari sebelumnya. Dev melangkah pasti menuju villa keluarga Ning. Begitu dia tiba di pintu, Dev dihentikan oleh penjaga di pintu. "Hei, apakah kamu punya undangan?" Penjaga itu bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya. "Pergi. Kamu tidak bisa masuk tanpa undangan." Melihat Dev tidak memiliki undangan dan dia akan masuk ke dalam, dan penjaga itu tiba-tiba menjadi dingin. "Aku di sini untuk memberi hadiah kepada Tuan Muda Ningmu." Dev berkata dengan ringan. "Hadiah? Hadiah apa?" Penjaga itu melihat tangan Dev kosong, dan dia tidak membawa hadiah sama sekali. Mengirim kepala. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih penjaga, lalu memelintir kepalanya. Berjalan ke aula villa, Dev melemparkan kepala dari tangannya. Wow! Kepala berguling di atas meja di tengah, menghancurkan banyak cangkir. Semua orang terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Tetapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah orang-orang dari sekte dan keluarga besar, dan belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Tak lama kemudian, pemandangan menjadi tenang. Wajah Zeke penuh amarah, dan dia melihat ke arah pintu. Ketika dia melihat sosok Dev, matanya sedikit menyipit. "Dev." Zeke sedikit terkejut. "Saya tidak berharap Anda keluar. Karena Anda keluar dari pengasingan diri, Anda tidak ingin lari untuk hidup Anda. Beraninya Anda datang ke sini untuk mencari kematian. Di mana keempat penjahat?" Dev bertanya dengan dingin. "Ternyata kamu mencari 4 orang jahat. Saya dapat memberitahu Anda bahwa mereka berada di penjara air keluarga Ning saya. Apakah Anda ingin menemani mereka?" Zeke tersenyum ringan. "Berhenti bicara omong kosong. Lepaskan mereka atau mati." Suara Dev sangat dingin, dengan niat membunuh. "Hahaha. Apa kau sudah gila? Kau bahkan tidak melihat siapa aku di sini. Kamu sendiri yang berani datang ke keluarga Ning saya untuk meminta saya melepaskan orang. Kurasa kau bosan hidup." Zeke tertawa. Dia tidak berpikir Dev memiliki kemampuan untuk bunuh diri di depan begitu banyak tuan. "Ini semua gerombolan kecoak. Jika kalian tidak ingin mati, segera tinggalkan keluarga Ning. Jika kamu tinggal, aku akan membuatmu menghilang dari ibu kota satu persatu." Dev melirik kerumunan di tempat kejadian. Kata-kata Dev langsung membuat semua orang kesal. "Anda harus tahu bahwa orang-orang ini adalah patriark sekte aristokrat. Bagaimana mereka bisa begitu dipermalukan? Kamu adalah Dev. Kamu masih muda tetapi nada bicaramu tidak kecil. Hari ini aku akan membiarkanmu mencicipi teknikku." Master Sekte He dari Ding Tianmen berteriak dengan marah, memancarkan aura tirani. "Hanya kamu, seorang antek. Apakah kamu layak bertarung denganku?" Dev tersenyum dingin, dan napas di tubuhnya meledak seketika. "Saya bunuh kamu." Master Sekte He sangat marah. Meskipun Sekte Ding Tian mereka melekat pada keluarga Ning, dia langsung disebut antek. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Master Sekte He menembak ke arah Dev dengan telapak tangan, dan energi yang luar biasa menyapu ke arah Dev. Kekuatan puncak Wuzong juga tidak bisa diremehkan. Tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan,
Aura menakutkan itu, yang membuat semua orang merasa napas mereka sesak dalam sekejap. Sekte Master He, jangan gegabah. Melihat ini, Zeke buru-buru ingin menghentikannya. Sangat disayangkan sudah terlambat, dan Tuan He sudah bergegas keluar dan langsung menyerang Dev. Ini saja. Dev mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian meninjunya. Di atas tinju, cahaya keemasan menyilaukan bersinar langsung di dada Master Sekte He. Ledakan. Saya melihat pukulan Dev langsung menembus tubuh Master Sekte He. Darah berceceran di mana-mana, dan aura berdarah menyembur keluar sekaligus. Master Sekte He menatap dadanya yang tertusuk dengan tak percaya, matanya penuh ketakutan. Dia membuka mulutnya sedikit, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan kemudian dia memiringkan kepalanya, dan tidak bernapas lagi. Dev melemparkannya dengan keras dan melemparkan tubuh Master Sekte He keluar. Ini seperti melempar anjing mati secara sembarangan. Siapa lagi? Dev melirik dengan dingin. Ketika semua orang melihat ini, hati mereka tenggelam. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Dev menjadi begitu tidak normal. Bahkan jika Dev mengalahkan Naga Raiden dan membunuh Walton Guo beberapa waktu lalu, dia masih mencoba yang terbaik. Tapi sekarang, Master Sekte He ini di puncak Wuzong, tetapi dipukul sampai mati tanpa sempat menyentuh Dev. Kekuatan seperti itu terlalu menakutkan. Wajah Zeke menjadi sedikit jelek, dan dia menatap Dev. Saya tidak berpikir bahwa dalam waktu singkat, kekuatan Anda telah meningkat lagi. Dengan cara ini, harta di tubuhmu memang sangat bermanfaat untukmu. Selama waktu ini, Zeke menyaksikan pertumbuhan pesat kekuatan Dev. Namun, Zeke tidak berpikir bahwa bakat Dev kuat, tetapi berpikir bahwa alasan mengapa kekuatan Dev tumbuh begitu cepat adalah karena harta di tangannya. Bukankah kamu selalu ingin mendapatkan hartaku? Sekarang aku di sini. Datang dan ambil jika kamu memiliki kemampuan. Dev merangsang Zeke dengan kata-kata. Selama Zeke menyerangnya, Dev akan segera membunuh Zeke. Hanya saja Zeke terlalu licik. Dia tahu bahwa dia bertarung sendirian. Dia jelas bukan lawan Dev. Jadi tidak mungkin baginya untuk menyerang Dev. Dev. Tidak peduli seberapa kuat kamu. Dengan begitu banyak dari kita, itu mudah untuk membunuhmu. Setelah selesai berbicara, Zeke berkata kepada semua orang, semuanya, kekuatan Dev tidak lagi cocok untuk satu orang. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Semua orang mengangguk, dan kemudian aura mengerikan meletus dari tubuh mereka. Dev, kali ini, kamu mati. Zeke mencibir. Hanya seonggok sampah. Dev mengepalkan tinjunya, dan kemudian sisik emas mulai tumbuh di tubuhnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dibawa ke level ekstrim oleh Dev. Meskipun Dev merendahkan semua orang dan memandang rendah orang-orang ini, itu tidak berarti bahwa Dev akan benar-benar membenci orang-orang ini. Begitu banyak Wuzong yang menyerang bersama, kekuatannya sebanding dengan bom. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Dalam sekejap, satu demi satu sinar cahaya mati, diikuti oleh teknik energi yang tak terhitung jumlahnya bergerak menuju Dev. Dengan begitu banyak teknik kekuatan, seluruh kekosongan mulai bergetar, dan seluruh villa langsung runtuh. Asap dan debu ada di mana-mana, tetapi orang-orang ini adalah Wuzong, dan runtuhnya batu bata kecil, batu, dan ubin tidak akan melukai mereka sama sekali. Dev menghadapi orang-orang ini, melambaikan tangannya. Pedang pembunuh naga muncul, dan api yang mengamuk menyala, memantulkan setengah dari langit merah. Keluarkan api. Pedang pembunuh naga di tangan Dev melambai seketika. Satu demi satu, pedang ki merah berapi-api ditembakkan secara langsung, dan kemudian dihadapkan oleh mantra ki yang kuat itu. Bang bang bang. Suara ledakan tidak ada habisnya, seperti perang abad ini. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama, meskipun Dev memblokir beberapa serangan, masih banyak mantra ki yang kuat mengenai Dev. Tubuh Dev meledak dengan sinar cahaya keemasan. Di bawah begitu banyak serangan, bahkan jika ada tubuh emas yang tidak rusak,
Sisik di tubuh Dev mulai rontok dan menghilang. Dev tidak bergeming. Matanya menjadi merah. Dan semangat juang yang tak terkalahkan di tubuhnya membuat semua orang ketakutan. Membunuh. Dev menerima serangan yang tak terhitung jumlahnya dan mengayunkan pedangnya dengan ganas. Pedang Qi yang ganas langsung membelah Master Sekte menjadi dua. Dan darah memercik, mengubah banyak orang menjadi orang berdarah. Pemandangan yang begitu menakutkan membuat banyak orang berteriak dengan takjub. Bersambung.